Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Shalom, selamat malam. Udah makan bakso semua? Nah, saya udah 2 mangkok. Jujur ya, tagihannya nanti ya tuh bayarin saya. Saya udah 2 mangkok. Yang lain udah 2 mangkok? Lanjut lagi ya. Kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Hari ini adalah tepat 1 tahun kepergian orang tua dari Pak Sumadi. Kita di sini mengucap syukur bukan karena Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita, ya. Terlebih bagi seluruh keluarga kita ini, Tuhan terlalu baik. Jadi malam ini kita mau menyaksikan segala kebaikan Tuhan dengan kita memberikan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Saja pun kita bangkit berdiri, Bapak Ibu semua. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kami, terutama keluarga besar Pak Sumadi di tempat ini Tuhan, di mana kami malam hari ini mengenang 1 tahun orang tua Pak Sumadi sudah Tuhan panggil pulang ke surga. Kami percaya Tuhan, keluarga ini senantiasa terus di dalam penyertaan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu, sehingga mereka sampai hari ini dalam keadaan baik, sehat, diberkati semua keberkatan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami semua teman-teman rekan-rekan dari Pak Sumadi datang untuk di tempat ini ingin menyatakan syukur, ingin menyatakan terima kasih atas segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu ini, ibadah kami malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan tidak lupa kami berdoa bagi keluarga di tempat ini yang sudah kami membuka pintu rumah mereka Tuhan, untuk kami boleh beribadah. Berkati keluarga ini Tuhan, dan seluruh keluarga besar, baik dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, kesehatan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau buat mereka berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami naikkan syukur pujian kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, mari kita katakan haleluya, bersyukur bagi Tuhan. Kita angkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya.
Sekali lagi kita katakan kepada Tuhan dengan lembut. Kau terlalu baik dan limpah kasih ya Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan kami ada di tempat ini bersama-sama teman-teman kami di tempat ini bersama keluarga besar Kasumani dan mamanya dan seluruh adik kakaknya Tuhan dan seluruh keponakan semua di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan di rumah ini Tuhan ada Tuhan. Di rumah ini ada kemuliaan Tuhan. Sebab hari ini Tuhan kami bersuka cita karena Tuhan. Sebab di tempat ini Tuhan kami bersyukur sebab perbuatan Tuhan nyata di kehidupan mereka. Di mana hari ini Tuhan kami bersuka cita dan bersyukur. Di mana Papa yang sudah kembali kita terus ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, keluarga yang tinggalkan Tuhan mereka tetap bersuka cita. Karena mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sebab mereka memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Yang adalah Tuhan yang bersama mereka. Hari ini Tuhan buka hati dan pikiran kami. Engkau berfirman kepada kami Tuhan. Kau sampaikan sesuatu kepada roh kami, kepada jiwa kami malam hari ini. Sehingga kami mendapatkan sesuatu yang baru di tangan Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat Tuhan. Kami mendapatkan sesuatu di dalam tempat Tuhan. Terima kasih Bapa, kemudian Tuhan ada di tengah kami saat ini. Memberkati setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudara Bapak Ibu, shalom. Terima kasih Tuhan. Ya, silakan duduk semua Bapak Ibu. Ya, Tuhan malam hari ini ada sukacita besar. Ya, malam hari ini kita bersyukur diundang keluarga besar Mandi, Mama di Tuhan, Mama masih istirahat sampai hari ini. Dan saya percaya 1 tahun adalah waktu yang singkat sebenarnya, saya merasa. Tapi dalam 1 tahun ini, saudara Bapak Ibu, keluarga kita ini dijaga Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Sebenarnya bukan malam penghiburan, penghiburan tidak perlu ada penghiburan. Tapi lebih cocok kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena sudah 1 tahun semua keluarga, anak dan semua dalam perjalanan Tuhan. Dan saya percaya bahwa keluarga tempat ini adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka berharap kepada Tuhan. Dan kita percaya orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan sentiasa menyertai mereka. Kalau masalah Papa yang sudah kembali ke rumah Bapak, saya percaya dia sudah aman, Bapak Ibu. Dan dia tidak lagi mengalami sesuatu. Justru yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah kita yang masih ada hari ini. Ya, saya percaya saudara, kalau kita masih ada hari ini, itulah Tuhan. Kita tetap dalam Tuhan. Nah, sebelum kita berdoa bersama-sama, satu hal yang saya baca dengan Tuhan malam hari ini menjadi landasan pertemuan kita malam hari ini. Kita berkumpul di tempat ini. Kita buka firman Tuhan dalam 1 Samuel 19 ayat 18. Saya diberkati dengan firman Tuhan ini. Sebelum firman Tuhan ini datang, mari bergembala berbahagia Tuhan ingatkan kepada saya dengan firman Tuhan yang sama. Dan malam hari ini saya baca untuk kita semua apa maksud dari firman Tuhan malam hari ini. Biarlah menjadi renungan kita pada malam hari ini di keluarga dan semua tempat ini. 1 Samuel 19 ayat 18 dikatakan, setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nain. Nah, sudah Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan ini dari awalnya, bagaimana Daud dia sebagai orang Tuhan, dia belum jadi raja, tapi ada satu tantangan kehidupannya, justru dia dimusuhi oleh Saul, Bapak Ibu.
Justru waktu dia sudah diurapi, dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dia mengalami kuasa Tuhan, tetapi dalam kehidupannya dia mengalami banyak mengenai tantangan hidupnya. Dan pada suatu saat tantangan hidupnya adalah nyawanya mau diambil oleh mertuanya sendiri, yaitu Saul. Nah, dalam situasi yang seperti itu, Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan bahwa kemana Daud lari. Nah, ini akan menjadi renungan kita malam hari ini. Dalam kehidupan kita, saya percaya kita punya tantangan hidup, kita punya pergumulan, kita banyak masalah di depan kita, baik dari diri kita sendiri maupun lingkungan kita, maupun secara global dunia yang sekarang mengalami masalah. Nah, dalam situasi yang seperti itu, mungkin kita masih santai apa? Belum mengancam nyawa kita. Tetapi di sini tahu karena nyawanya sudah terancam. Nah, dalam situasi yang mendesak seperti itu, saudara Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kemana Daud lari? Nah, di sini kita belajar bahwa Daud justru lari kemana? Ke Samuel. Di mana Samuel seorang nabi yang sudah mengurapi dia, yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi imam di Israel. Nah, hari ini saudara, saya berterima adalah tinggal di rumah Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu hari-hari ini gembala kita sudah berkhotbah kepada kita di tahun 2026 dapat membangun rumah Tuhan. Nah, pastikan semua kita hari ini adalah ada di dalam rumahnya Tuhan. Nah, Daud sudah Bapak Ibu, dia waktu mengalami tantangan, dia mengalami masalah yang begitu berat, dia lari kemana? Dia lari ke Samuel. Nah, di mana kita tahu di sini Samuel tinggal di Naim. Nah, kalau kita baca Alkitab dan kita terjemahkan, saudara, bahwa Samuel adalah ada berapa orang kumpulan nabi di sana. Justru di situ kalau kita baca Alkitab bahwa bagaimana Saul berdiri mengutus orang untuk membunuh Saul, sehingga apa yang terjadi? Justru semua orang yang membunuh dia, justru mereka keperluan Tuhan semua. Orang yang membunuh lagi dikira 50 lagi dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan akhirnya apa? Saul sendiri tersangka mau membunuh Daud, justru dia sendiri akan kepeduhan seperti Nabi. Nah, saudara Bapak Ibu, kenapa Daud lari kepada Samuel? Nah, saya baca di sini saudara, di sana dikatakan bahwa Daud atau Samuel mereka tinggal di Nayot. Nah, Nayot itu adalah rumah Tuhan atau apa? Taman Eden atau apa? Lambang hadirat Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita banyak mengalami masalah berkumpul. Kita lari kemana hari-hari ini? Apakah kita lari ke dunia? Apakah kita lari kepada pertolongan dunia? Atau kita lari kepada pertolongan mungkin kita punya duit? Oh, saya punya duit bisa nolong saya. Atau saya punya jabatan, saya punya sesuatu yang bisa saya andalkan. Saya percaya saudara, itu tidak bisa menolong kita hari-hari ini. Maka Tuhan ingatkan kepada kita hari ini. Sebagaimana firman Tuhan sampaikan kepada kita hari-hari ini, kembali ke rumah Tuhan. Seperti Naomi bersama Ruth, dia kembali ke rumah Tuhan, yaitu Yerusalem, rumah roti, bukan Yerusalem, Bethlehem, Efrata, atau apa? Kembali ke rumah Tuhan, kembali ke rumah Tuhan. Nah, trompet sudah dibunyikan Tuhan hari-hari ini. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, setiap kita yang mengalami kasih kepada Tuhan, harus kembali ke Tuhan, kemana? Ke rumah Tuhan. Nah, hari ini sudah Bapak Ibu kita belajar. Saudara kasih kita Papa dan Pak Kusumadi, dia sudah kembali ke rumah Bapak. Dia aman, saudara. Nah, kalau kita hari ini tidak, apa kita mau nyusul juga seperti Dewi tadi? Tiba-tiba mimpi, rumah kembali rumah Bapak, ya, mimpi rumah Bapak. Itu apa? Kalau dia mau dipanggil, betul siap. Bersyukur, aku seperti Paulus. Aku apa? Bersyukur kalau hari ini saya harus kembali. Tetapi dia tidak mau kembali, kenapa? Karena ada tugas. Nah, kalau dia kembali itu kan ada WL ini. Jadi jodoh kehilangan satu orang yang membawa kita untuk uji Tuhan. Tapi saya percaya saudara, kalau andai pun dia dipenuhi Tuhan, kita tetap bersuka cita. Kenapa? Karena dia bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini saudara, yang saya jadi tiga apa? Kita harus tinggal apa? Di rumah Tuhan. Nah, hari ini Bapak kita belajar dari firman Tuhan ini. Daud dia mengalami masalah, Daud mengalami pergumulan. Dia lari kemana? Lari ke rumah Tuhan, lari ke dalam hati kita. Nah, hari ini saudara, saya percaya di kehidupan kita hari-hari ini, kalau kita mengalami masalah, kita bertumbuh, kita lari kemana? Apa kita lari ke gereja? Memang kita semua kita katakan kepala mengobrak kepada kita, rumah Tuhan apa adalah rumah apa? Apa kemarin komitmen, kesehatan dan kehadiran. Nah, itu rumah Tuhan. Nah, rumah Tuhan itu ada di saudara. Nah, yang saya maksud sekali rumah Tuhan adalah kita punya harus pada rumah Tuhan. Yang menjadi pertanyaan hari ini apa? Apakah kita punya tempat rumahnya Tuhan hari ini?
Apakah benar Yesus menghadapi kita pada hari ini? Kalau kita mengalami masalah, kita mau berkumpul, kita lari kemana hari ini? Nah, kita belajar firman Tuhan di sini bahwa Daud dia mengalami masalah, dia lari ke Nayon, artinya dia lari ke hadirat Tuhan, dia mencari Tuhan, dia datang kepada hadirat Tuhan, di mana Tuhan ada di tempat-tempat di mana Samuel bersama Nabi Saul. Nah, hari ini sudah Bapak Ibu, Tuhan ingin kepada kita hari ini bahwa setiap apapun yang kita alami hari ini, kita lari kemana? Apa kita cari gembala kita? Gembala kita tidak selamanya 24 jam bisa kita cari, atau cari pada tua atau terkait mereka terbatas. Nah, hari ini saudara, Tuhan ingatkan kepada kita dalam situasi hari ini kita harus apa? Memiliki rumah kita sendiri. Kita harus tinggal di mana? Di rumah Tuhan. Di mana? Di dalam hati Tuhan. Nah, saya baca saudara satu firman Tuhan katakan kali, saya tiba-tiba ingatkan 2 Korintus 5:1 dikatakan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, Bapak kita, Bapak Sumadi, saudara, dia sudah ke kemah yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Nah, hari ini juga sudah Tuhan ingatkan kepada kita, suatu saat kemah yang dalam kita akan dibongkar, artinya apa? Kita tidak punya tempat lain selain apa? Di dalam hadirat. Nah, saudara, saya catat ada 3 hal yang saya pembaca firman Tuhan hari ini. Nah, di dalam setiap kita mengalami pergumulan, dan setiap kita mengalami masalah, dan setiap kita mengalami kehidupan hari-hari ini, saudara, 3 hal yang penting harus kita lakukan hari ini. Kita lari ke mana hari ini? Apa kita lari ke orang lain, atau kita lari ke dunia, atau hiburan dunia, atau kesenangan dunia? Tapi Tuhan ingatkan kepada kita hari ini. Kita buka firman Tuhan dalam 2 Samuel 6 ayat 11. Dikatakan di sana 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Beritahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Nah, saudara, apa yang kita alami dalam hidup kita waktu kita datang kepada Tuhan melalui hadirat Tuhan? Hal yang paling utama apa, saudara? Kita akan mengalami berkat-Nya. Makanya hari ini Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, dalam situasi apapun yang kita hadapi, kita lari kemana hari ini? Tidak ada cara lain, saudara. Bangun hidup kita, cari Tuhan, cari Tuhan. Alami hadirat Tuhan secara pribadi. Atau mungkin berkata, oh cukup saya hari minggu seminggu sekali ibadah. Nah, cukup Bapak Ibu. Kalau hari minggu itu saudara, kita hanya sekedar celebrate, itu pun baru 1,5 jam aja Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan inginkan lebih begitu apa? Kita bangun kehidupan kita menjadi rumah Tuhan, menjadi tempat tinggalnya Tuhan kita. Setiap waktu kita datang ke hadirat Tuhan. Nah, hari ini saudara, jangan-jangan saudara hadirat Tuhan itu asing. Apa sih itu hadirat Tuhan? Apa sih itu kemuliaan Tuhan? Dan saya percaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia selalu harus apa? Rindu mengalami hadirat. Kenapa? Hadirat Tuhan itu tidak hanya di gereja. Hadirat Tuhan itu di mana-mana, saudara Bapak Ibu. Mungkin di rumah kita, atau mungkin kita di tempat di mana, di hutan, di lembah, di mana pun kita, saudara. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Saya percaya kata saudara, maka hadirat Tuhan datang. Nah, makanya saudara Bapak Ibu hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, mari yang paling utama kita cari Tuhan, alami hadirat. Nah, waktu kita dalam hadirat Tuhan, Alkitab katakan seperti Obed-Edom, waktu dia diberkati Tuhan, kenapa? Di rumahnya ada tabut Allah, maka hidupnya diubahkan, keluarganya dipulihkan, semua kehidupannya dipulihkan. Kenapa? Karena di sana ada perjanjian, di sana ada lambangnya hadirat Tuhan. Nah, saya percaya saudara Bapak Ibu hari-hari ini, apapun masalah kita, kalau kita mengalami hadirat Tuhan, kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, kita mengalami Tuhan secara pribadi, saya percaya apapun masalah kita, hadirat Tuhan akan mengubah. Hadirat Tuhan akan memberkati, seperti Obed-Edom, tiba-tiba rumahnya diberkati. Nah, hari ini saudara, waktu kita tinggal dalam hadirat Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan, yaitu kita akan mengalami berkat Tuhan.
Amin. Sudah mau diberkati Tuhan hari ini. Mungkin dunia sedang mengalami krisis, dunia sedang mengalami gejolak hari-hari ini. Tapi jangan takut saudara, kita harus cari Tuhan, kita harus mengalami hadirat Tuhan. Maka penting saudara, kalau kita hari ini jangan cukup hanya saudara, oh aku datang ke persekutuan, aku datang ke gereja, tapi kita tidak mengalami Tuhan Bapak Ibu. Nah penting sekali hari-hari ini secara pribadi kita bangun dengan Tuhan secara pribadi. Kenapa? Karena dunia sedang tidak baik bagi saya. Nah dunia sedang mengancam kita. Tapi saya percaya saudara, sekalipun dunia mengancam kita, kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan mengubah segala sesuatu itu menjadi berkat untuk kita. Amin saudara. Nah hal yang kedua saudara, apa yang terjadi waktu kita mengalami hadirat Tuhan? Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, suatu hal yang telah kuminta, kata Daud, kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Nah, hal yang kedua, pertama tadi ada berkat-berkat yang kedua, kita akan mengalami kemurahan Tuhan. Nah makanya kalau Bapak Ibu, itu namanya hoki. Nah kalau orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, dia merindukan hadirat Tuhan, dia tinggal dalam rumah Tuhan, maka kalau kita akan katakan, maka kemurahan Tuhan akan selalu menyertainya. Wah itu luar biasa Bapak Ibu. Namanya kemurahan saudara-saudara Bapak Ibu, itu tanpa kita minta, namanya keberkahan. Kalau Tuhan katakan, kamu memiliki kemurahan, kamu suka memberi. Nah kalau kita menerima kemurahan Tuhan apa? Ada yang saudara berkata tentang kepada kita. Tanpa kita usaha dengan motor saudara Bapak Ibu, tiba-tiba Tuhan buka jalan kita diberkati oleh Tuhan. Makanya penting sekali Bapak Ibu, kita mengalami hadirat Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu sampai hari ini. Saya sudah ikut Tuhan sudah 30 lebih tahun, 33 ikut gereja ini. Dan saya tidak bekerja, dari awal saya full time, andalkan Tuhan di gereja, hidup mati saya hanya kepada Tuhan. Jadi saya bersyukur Bapak Ibu hari ini Tuhan melihara hidup saya. Setelah saya juga waktu masih belum married, setelah saya bersama istri saya juga, istri saya mau bekerja, saya bilang lu mau punya Tuhan untuk mau bekerja. Padahal istri saya itu suka bekerja Bapak Ibu. Dia dari kecil dia dididik apa bekerja, tidak pernah bergantung semua online. Selalu bekerja dan menghasilkan diri. Nah ikut saya tidak lagi bekerja Bapak Ibu. Bukan dia tidak mau bekerja, tapi waktu dia mau bekerja kok sepertinya harus ada gimana gitu. Kenapa? Ikut saya, karena kita hidup ini gimana ya? Tidak terima apa yang berkat dari Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu sampai hari ini saya diberkati Tuhan. Saya punya istri, saya punya anak, saya bisa punya rumah. Walaupun itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan, bukan karena saya berusaha. Saya tidak ada usaha, saya tidak ada can samping. Kalau teman-teman ada can sampingnya, berusaha, istrinya berusaha, bekerja. Kalau saya tidak, saya harap Tuhan, pokoknya hidup matinya dengan Tuhan, seberapa berkat Tuhan. Hari ini kita sehat-sehat Bapak Ibu saudara, istri saya sehat, anak saya sehat semua. Artinya apa? Saya mengalami kemurahan Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Kenapa? Karena saya mau hidup saya tinggal di dalam hadirat. Nah yang kedua Bapak Ibu, ini penting sekali. Di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-1 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, dan tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah. Nah hal yang kedua saudara, kalau kita tinggal dalam rumahnya Tuhan, kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, apa yang terjadi? Kita akan menerima perlindungannya Tuhan. Kita akan dilindungi, Alkitab katakan. Kita akan dibentengi oleh Tuhan. Kita akan diproteksi oleh Tuhan. Saya nggak tahu saudara Bapak Ibu berapa banyak tantangan hidup ini. Baik itu secara nyata maupun alam roh saudara Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kalau Bapak hari ini, bahwa sesuatu yang tidak kelihatan itu tidak kelihatan saudara Bapak Ibu. Tapi saya percaya orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, orang yang tinggal dalam kemuliaan Tuhan, Alkitab katakan bahwa Tuhan adalah gunung batu, Tuhan adalah tempat perlindunganku, Tuhan adalah perisai bagiku. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan. Nah hari-hari ini Bapak Ibu penting sekali kita dalam naungan Tuhan. Kita nggak tahu tentang kita pada apa yang terjadi, tapi saya percaya orang yang di dalam Tuhan pasti akan dilindungi. Amin. Orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan dia akan dilindungi oleh Tuhan. Sekalipun dunia sedang mengalami masalah dan krisis segala apapun, saya percaya bahwa ada perlindungan Tuhan bagi orang yang tinggal dalam rumah Tuhan. Kenapa? Karena itu janji Tuhan. Nah, hal yang ketiga sudah Bapak Ibu penting sekali.
Tadi itu apa kita akan berdenung. Nah yang keempat, yang ketiga, kita buka lagi Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dikatakan ketika mereka sedang berdoa, goyang tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan baru. Hal yang ketiga, kalau kita mengalami hadirat dan di dalam rumah Tuhan, saudara, kita akan menerima apa? Otoritas, kita akan menerima kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Alkitab katakan kita akan diberi kuasa dan keberanian. Makanya penting Bapak Ibu hari-hari ini kita punya urapan Roh Kudus. Maka Bapak Ibu ngomong kepada kita hari-hari apa? Perlu diurapi kita semua. Perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa? Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, Alkitab kata kita akan melakukan sesuatu dengan penuh keberanian. Makanya penting Bapak Ibu hari-hari ini tinggal dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Sebab dalam hadirat Tuhan kita akan menerima urapan yang baru. Dan kita terima urapan baru, maka kita akan diberi keberanian untuk menghadapi tantangan. Maka Gembala menyampaikan firman Tuhan beberapa hari, berapa minggu lalu, saudara, yang memperlihatkan singa dan api. Singa itu nama-nama, saudara, keberanian, saudara. Itu raja, Bapak Ibu. Nah, api itu berapa? Kekuatan, keberanian, saudara. Nah, hari ini saya percaya bahwa Tuhan sedang mengurangi kita semua dengan kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena dunia sedang membawa ketakutan, tetapi orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, orang yang tinggal dalam rumah Tuhan akan diberikan apa? Keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan, dikatakan kita untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, firman Tuhan yang terakhir di dalam Kisah Rasul, kalau saudara pernah baca tentang Petrus, bagaimana dia membangkitkan Tabita, saudara ini. Nah, waktu dia mendengar berita Tabita meninggal dan dia datang ke sana, akhirnya apa yang terjadi? Waktu dia sedang berdoa, mengalami Tuhan secara pribadi, akhirnya dia melihat mayat, akhirnya apa? Tabita bangkitlah. Nah, saudara, waktu kita tinggal menghadap Tuhan, kita terima kuasa, maka kuasa itu ada dalam hidup kita. Setiap rekan kita punya kuasa, punya otoritas. Kita bisa membangkitkan segala sesuatu. Mungkin hari ini kita belum melihat itu Bapak Ibu, tapi saya percaya hari-hari ke depan saudara, orang diurapi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, waktu dia berkata-kata, maka perkataannya akan membangkitkan, bahkan membangkitkan orang mati sekalipun saudara. Atau mungkin kita sedang membangkitkan semangat orang-orang yang sedang letih lesu hari ini. Perkataan kita akan membangkitkan orang. Nah, oleh kita Bapak Ibu penting sekali 3 hal ini apa? Masuk dalam hadirat. Makanya masing-masing Bapak Ibu semua, baik kita semua pelayan sebagai keluarga Sumadi, hari-hari kita bangun rumah Tuhan, kembali ke rumah Tuhan, tinggal dalam rumah Tuhan. Saya percaya apa? Karena dunia sedang tidak baik-baik saja, tetapi justru Tuhan akan mengubah segala sesuatu itu dengan apa? Dengan kemuliaan Tuhan yang ada pada anak-anak Tuhan yang akan memberkati semua. Amin, saudara. Kata kuncinya apa? Tinggal di dalam rumah Tuhan. Saya percaya orang yang tinggal di rumah Tuhan, dia pasti diberkati. Kedua, dia ada perlindungan. Yang ketiga, dia punya otoritas, punya kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan saya percaya kita katakan, maka hidup kita akan jadi berkat. Amin, saudara. Dan hari ini, saudara, di tengah-tengah keluarga Pak Sumadi, saya percaya di keluarga tempat ini ada kebangkitan yang besar terjadi, ada kemuliaan Tuhan yang terjadi di tengah persekutuan mereka. Ini saya percaya apa? Karena keluarga ini adalah keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang lebih tua dari Tuhan, keluarga yang sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan dalam segala keadaan apapun. Dan saya percaya saudara, saya teringat tadi Pak Sumadi ngomong waktu rumah itu dijadi, waktu saya itu berapa ya? Penghiburan juga. Tiba-tiba waktu malam itu saya mimpi dari Pak Sumadi mau memperbaiki rumah. Aku bilang sama Pak Sumadi itu jangan diperbaiki, rumah itu udah buruk. Saya bilang itu dibongkar aja, biar jadi rumah yang bagus. Itu juga. Rupanya rumahnya baru, rumah lama juga jadi keren. Nah, ini rumah kediaman Pak Sumadi bersama keluarga. Itu juga saudara, Tuhan mau bangun kita menjadi rumah Pak kediaman Tuhan. Izinkan hidup kita dibongkar, izinkan hidup kita dikoreksi Tuhan, supaya apa? Tuhan tinggal, Tuhan perbaiki hidup kita, supaya apa? Kita menjadi rumah kediaman Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan tinggal di hidup kita, maka apapun yang terjadi, kita akan menjadi orang yang lebih dari apa? Benar. Maka dikatakan apa? Kita umat pemenang yang menyatakan apa? Kerajaan. Nah, itu juga ada saudara. Saudara diberkati semua Tuhan hari ini, supaya kita pakai berdiri bersama-sama berdoa.
untuk keluarga bersama-sama di tempat ini. Kita berdiri. Lebih baik satu hari di Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Biarlah kemurahan dan kebajikan daripada Tuhan terus nyata di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga di tempat ini, untuk Pak Sumari, untuk mamanya, untuk saudara-saudaranya. Tuhan, kami percaya rumah ini menjadi rumah tempat kediaman-Mu. Biar rumah ini menjadi rumah pujian bagi Engkau. Biar rumah ini dapat menjadi tempat kemuliaan Tuhan. Sehingga setiap mereka yang tinggal di tempat ini, mereka semua diberkati. Mereka semua menerima kemudahan Tuhan. Mereka semua menerima perlindungan Tuhan. Mereka semua menerima benteng daripada Tuhan. Sebab Tuhan adalah panji bagi setiap mereka. Bapa, diberkatilah rumah ini. Diberkati keluarga besar di tempat ini. Diberkati anak dan cucu mereka semua ya Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan tinggal di depan mereka. Bila hidup mereka di tempat kediaman-Mu. Bila kemuliaan dan hadirat Tuhan terus memenuhi mereka. Sehingga dalam kehidupan mereka semakin hari semakin diberkati. Mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Satu hari kami percaya bila perjanjian Allah ada di tengah-tengah mereka. Sehingga orang melihat Tuhan hidup di tengah-tengah mereka. Bapa, kami berdoa saat ini. Biar damai sejahtera sukacita, kekuatan perlindungan dan Tuhan dinyatakan kepada semua mereka keluarga besar di tempat ini. Sehingga hidup mereka tidak akan sama lagi. Di tahun 2026 Tuhan, mereka hidup di tempat kediaman-Mu. Mereka di tempat rumah-Mu ya Tuhan. Sehingga berkat kemuliaan Tuhan akan melimpah atas mereka. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan syukur. Mari kita semua diberkati, Tuhan katakan. Amin. Tuhan berkati. Kau kan anak punya
bersyukurlah Tuhan hari ini. Semua Bapak Adik, semua kumpul di sini, kami mau ucap syukur banyak terima kasih Tuhan. Tuhan yang baik. Kami mau penuh hati ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus nak sia-sia. Dia bisa pimpin kami semua. Macam kemarin saya sakit, saya pikir susah omong. Tahu-tahu Tuhannya sembuhkan saya. Saya banyak terima kasih Tuhan. Teman-teman supaya datang di rumah sakit di sini berdoa kasih saya. Saya banyak terima kasih ya teman-teman di gerejanya. Saya pasang kita semua ikut Tuhan Yesus, penuh hati ikut Tuhan Yesus. Tuhan tentu bisa kenong kita apapun, dia bisa hapuskan, semua bisa dapat baiknya. Haleluya. Semuanya berkah semua. Ini tentu buat suatu kekuatan buat kita juga. Jadi pesan Oma udah jelas tadi. Jadi sebenarnya waktu mau Natal itu memang sakit. Bapak itu udah parah kalau masuk rumah sakit keluar. Habis keluar pun berapa lama lagi pun drop lagi, jatuh lagi, sakit lagi. Namun Mama bilang ya mau ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Ya, tetap ada penyertaan Tuhan dalam segala keadaan hidup kita. Ya itulah pesan Mama. Saya cuma menentukan lagi. Jadi buat kita sini, saya nggak tahu juga ya. Kita semua ini kan nggak tahu apa ada pergumulan atau ada perjuangan atau apapun juga. Ingat, lari ke rumah Tuhan lagi. Kembali lagi ke rumah Tuhan. Tidak ada cara lain. Ya, kalau kembali ke mantan masalah. Ya, jadi kembali ke rumah Tuhan. Jadi itulah pesan dari Oma. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap sehat. Ya, kita mengakhiri ibadah kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Haleluya. Segala puji syukur sembah kami kepadamu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati setiap kami lewat pujian, penyembahan, bahkan lewat firman yang disampaikan oleh hamba. Kami percaya Tuhan malam hari ini kami datang, kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan begitu dahsyat. Kami akan mengalami perubahan di dalam pola pikir kami, dalam segala hal di dalam hidup kami. Karena kami meyakini bahwa Tuhan yang bersama dengan kami, bahwa kami harus kembali ke rumah-Mu Tuhan, supaya kami harus kembali di mana Engkau berada. Tuhan pimpin tuntun langkah hidup kami, supaya kami lebih terus di dalam setia mengiring Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, beratkah itu persoalan yang kami hadapi, biarlah kami tetap berkata, hanya Tuhanlah segala-galanya dalam kehidupan kami. Sekali lagi Bapak, berkati keluarga besar Pak Sumadi, Mama dan seluruh saudara-saudaranya diberkati Tuhan secara dahsyat dan ajaib, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, pendidikan anak-anak, semuanya Tuhan Engkau memberkati, bahkan Engkau melimpah-limpahkan berkat atas keluarga ini Tuhan, sehingga mereka senantiasa terus setia di dalam hidup Tuhan, sehingga hidup mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami juga akan terus diberkati. Kami yang datang, mungkin kami datang mengalami banyak masalah, tapi kami percaya kami akan mengalami terus terobosan di dalam Tuhan. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan selesai ibadah kami malam hari ini. Kami menyerahkan perjalanan kami pulang. Kami menerima berkat sukacita daripada Tuhan dan perlindungan Tuhan di hati. Kami menyerahkan semua di dalam